الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita semua bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat dalam keadaan sehat walafiat di Masjid Thalibul Ilmi yang tercinta ini. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa barik maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul ummah di yaumil kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa khatib berdiri di sini akan menyampaikan sekaligus mengingatkan, khususnya bagi khatib pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian, untuk selalu meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua bisa selamat baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selayaknya seyogyanya seorang hamba memang tidak beramal karena apapun kecuali karena Allah semata, agar mendapatkan sekaligus memperoleh ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sedikit sekali hamba yang mampu mencapai tingkatan ini. Tapi tidak putus asa kita semua, karena para ulama hakikat memperbolehkan seorang hamba sebelum mencapai tingkatan ikhlas yang tertinggi di atas seperti tadi, beramal dengan mengharap pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ayat dan hadis yang menunjukkan bentuk dan tingkatan balasan amal seorang hamba, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, yang mana bunyinya al-a'malu khamsatun. Amalan-amalan itu ada 5 tingkatan. Yang pertama fa'amalun bimislihi. Yang pertama yaitu amal yang dibalas dengan semisalnya. Yang kedua yaitu wa'amalun mujib. Yang kedua yaitu amal yang mewajibkan. Yang ketiga yaitu wa'amalun bi'asyratin. Ada amalan yang dibalas dengan 10 kali lipat. Yang keempat yaitu wa'amalun bisubu'mi'atin. Ada juga amalan yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 700 kali lipat. Yang terakhir yaitu ada wa'amalun la ya'lamu sawaba 'amilihi illallah. Tapi ada juga amalan yang balasannya tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pertama yaitu amalan yang dibalas dengan semisalnya. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah melaksanakan adanya niat di dalam hati kita untuk melakukan suatu kebaikan yang mengharapkan pahala dari Allah dan juga mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di tengah perjalanan setelah melaksanakan niat tersebut ada gangguan ataupun ada udzur yang tidak bisa menjalankan kita ibadah tersebut, itu tetap akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu satu kebaikan. Akan tetapi berikutnya amal yang dibalas 1 kali lipat adalah amal buruk seorang hamba. Itu pun tidak buru-buru dicatat, tetapi ditunggu terlebih dahulu hingga 6 jam. Barangkali hamba tersebut melakukan taubat kepada Allah serta memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shahibul yamini aminun 'ala shahibis shimal." Malaikat pencatat amal yang sebelah kanan adalah pemimpin bagi malaikat pencatat amal yang sebelah kiri. Fa idza 'amila hasanatan asbataha. Jika seorang hamba melakukan satu kebaikan, asbataha, maka malaikat yang sebelah kanan langsung mencatat, tidak menunggu apapun. Akan tetapi wa idza 'amila sayyi'atan, jika seorang hamba itu melakukan satu keburukan atau satu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, qala lahu shahibul yamin, malaikat yang sebelah kanan mencatat amal kebaikan berkata kepada malaikat yang sebelah kiri mencatat keburukan, umkus sitta sa'atin, jangan kau catat terlebih dahulu selama 6 jam. Fa in istaghfar yaktub alaihi, jika seorang hamba itu memohon ampunan kepada Allah, maka jangan kau catat amal keburukan seorang hamba tersebut. Wa illa asbata alaihi sayyi'atun, tapi jika orang tersebut melakukan kemaksiatan dan kejahatan, maka catatlah kejahatan itu satu kejahatan atau satu dosa. Hadis riwayat At-Tabrani. Sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua yaitu amal yang mewajibkan. Yang mana amal yang diwajibkan itu satu, ketika kita melakukan kewajiban, maka balasannya yaitu langsung Allah berikan surga kepada kita. Akan tetapi jika kita tidak melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, maka balasan itu pun yaitu kita akan dimasukkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu amal yang dibalas 10 kali lipat. Secara umum amal seorang hamba dicatat Allah Subhanahu wa taala yaitu 10 kali lipat. Sebagaimana diinformasikan dalam hadis berikut ini, al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dhi'fin was-sayyi'atu bimisliha illa ay yatazawwazallahu 'anha. Kebaikan itu dicatat 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Sementara keburukan dicatat hanya 1 kali, kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada pula amal tertentu yang dicatat 10 kali lipat dengan bentuk balasan yang berbeda. Contohnya seperti yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, man shalla alaika marratan kataballahu azza wa jalla lahu biha 10 hasanatin." Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, man shalla alaika marratan, barang siapa yang bersolawat kepadamu ya Muhammad, marratan 1 kali saja. Kataballahu azza wa jalla, maka Allah mencatat bagi hamba yang membaca solawat 1 kali kepadamu, biha 10 hasanatin, dengan catatan atau balasan 10 kali kebaikan." Tidak cukup dengan 10 kebaikan, tapi wa maha anhu biha 10 sayyi'atin. Allah juga akan menghapus 10 kejelekan dan dosa kita. Tidak itu saja, wa rafa'a lahu biha 10 darajatin, bahkan Allah mengangkat derajat orang yang membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 10 derajat yang ditinggikan. Maka dari itu pada kesempatan hari ini, hari Jumat, yang mana hari Jumat yaitu Sayyidul Ayyam, banyak amalan-amalan yang diutamakan menurut para alim ulama, yaitu salah satunya memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, amalan yang dicatat 700 kali lipat, yaitu amal yang mendapat balasan 700 kali lipat adalah amal berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dijelaskan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah.
Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam konteks kekinian, jihad tidak saja berbentuk angkat senjata di medan perang, tetapi apapun yang dikerahkan dalam rangka menegakkan dan menghidupkan agama Allah, seperti membangun sarana ibadah seperti masjid, menghidupkan kegiatan dakwah, bahkan membina generasi pengamal Al-Quran, juga termasuk amaliyah jihad atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang keempat ini bisa kita laksanakan. Maka ada hadis Rasulullah SAW, khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya manusia yaitu orang yang belajar Al-Quran dan juga mengamalkannya. Di sini orang yang paling baik di antara yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengamalkannya. Akan tetapi ada amalan yang paling baik daripada ini, yaitu mencetak generasi dari rahim-rahim kita semua, dari ayah bunda semua, bahkan dari hadirin sekalian semua, mencetak generasi Al-Quran, maka itu akan mendapatkan pahala yang begitu Allah janjikan dengan kebesarannya. Adapun amalan yang terakhir, yaitu amalan kelima, amal yang tidak mengetahui besaran balasannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti berpuasa. Karena amalan puasa yang tahu hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas dalam ayat dijelaskan, wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Itulah tingkatan dan gambaran balasan Allah bagi para hambanya. Betapa pemurahnya Allah yang begitu teliti membalas kebaikan-kebaikan seorang hambanya di saat hambanya berbuat baik. Dia balas 10 kali lipat, bahkan 7 kali lipat, bahkan sampai tak terhingga. Namun dikala seorang hamba itu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tangguhkan hingga beberapa saat, barangkali ia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendati tak bertaubat, maka dicatatnya cuma satu kesalahan saja. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang meraih keutamaan beramal pada hari Jumat ini dan juga amal-amal kebaikan yang akan hari-hari berikutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman hajada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghiran. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati
التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل بلادنا إندونيسيا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.